Allah tidak akan mengadab siapa saja orang selangkapan jaya, tidak akan diadab oleh Allah selagi masih punya kepedulian kepada anak-anak yatim. Amin ya robbal amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang mulia dan yang sama-sama kita muliakan, para tuan-tuan guru, para kiai, mobil khusus guru-guru kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini, Al-Mukarram wal-Mukhtaram Al-Ustadz Wahyudi yang baru saja telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Al-Mukarram wal-Mukhtaram sahabat saya Ustadz Mansur yang alhamdulillah yang telah memimpin daripada tabaruk bitawasul. Para asatid yang lainnya, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Kelurahan Rangkapan Jaya, beliau Ustaz juga Al-Ustaz Ahmad Zainur beserta istri tercintrongnya. Mudah-mudahan beliau tambah barokah dalam kehidupannya. Bapak RT, Bapak RW yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jandawan dan jandawati yang saya hormati, dan yang khusus, lebih khusus lagi adalah putra-putri yatim kita. Mudah-mudahan duduk kita bersama anak-anak yatim kita ini senantiasa mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan sore ini di tengah gemericik hujan, ada krias-krias, tapi alhamdulillah tidak mengurungkan daripada niat baik kita untuk terus memberikan sesuatu yang terbaik kepada anak-anak kita yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini yang diprakarsai oleh rekan-rekan pemuda dari Gerpai. Betul ya, Gerpai? Ini Gerpai saingan Bopai nih. Mudah-mudahan rekan-rekan pemuda Laskar Gerpai di Rangkapan Jaya ini semakin jaya. Keberadaan mereka-mereka ini menjadi barometer dan tolak ukur di mana kedekatan daripada the next generation, generasi di Rangkapan Jaya ini yang cikal bakal terus berusaha dan berupaya untuk dapat kita bermahabah kepada baginda Rasul lewat akses jembatan mahabah kepada anak-anak yatim kita. Mudah-mudahan senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada penghulu kita Kanjeng Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang dibaca dan dibimbing oleh tim hadrah tadi dan kita mengikuti, mudah-mudahan jadi ajang dan juga akses syafaat dari Kanjeng Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat yang saya hormati, ini saya ngeliat jam mulu udah jam 5. Ya, yatimnya belum pada dianuin ya? Belum. Ya udah, saya ngomong gak lama-lama dah, 3 menit selesai dah. Ya. Ibu bapak hadirin hadirat yang saya hormati, kalau kita pengen dekat kepada pejabat yang tinggi, kita kudu punya ongkos. Kalau punya ongkos bisa sampai.
pengen dekat kepada orang yang punya pangkat, jabatan, otoritas, wibawa, kita semua kudu punya ongkos. Agama itu tuntunan, bukan sebagai tontonan. Berapa banyak orang yang mengaku beragama tapi keseringan menonton mutiara yang ada dalam agama. Agama memerintahkan menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin, tapi menjadikan itu semua sebagai clashing belaka, melainkan akan jauh daripada tuntunan, daripada kaedah agama. Tidak sedikit orang yang mengaku beragama, tapi sesungguhnya dia pula yang mendustakan agama. Agama bilang bahwa santuni yatim, deketin fakir miskin. Jangan sampai kita mengabaikan ajaran dan tuntunan agama, sebab ini adalah merupakan kita semua makmumnya agama. Lidzawil uquli salimah, yang diprioritaskan dan dikhususkan bagi orang yang akalnya sehat. Jadi sekarang banyak orang yang beragama akalnya koslet. Tahu koslet nggak? Kosleting. Ini orang ngaku agama tapi kadang suka koslet. Kalau koslet pasti dia yang salah. Ya. Oleh sebabnya orang yang berakal sehat tentu pasti agama dijadikan sebagai tuntunan, bukan sekedar tontonan. Ada dalam Quran ini surah Al-Ma'un, kita udah semua hafal nih. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Jenengan iki tahu enggak? Orang yang mendustakan agama itu. Orang ngaku beragama, ditanya, sampean ini agamanya apa? Islam. Benar, cius. Agama Islam, ditanya, dijawab jelas, iya agama saya. Saya orang beragama. Saya beragama Islam. Tapi mengaku dalam konteks lisan terkadang tidak terpatri dalam hati. Maka disebutkan di situ, ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Siapa tuh orang-orang yang yukadzib? Ma huwa yukadzibu bidin? Siapa orang-orang yang goro-goroin agama jadi hoax? Agama yang ia anut sebagai hoax, bohong belaka. Ngaku beragama tapi seolah-olah tidak memiliki agama. Pertama disebutin itu, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia beragama Islam. Islam terikat dengan tuntunan. Satu di antara tuntunan Islam adalah baginda Rasul pernah merajut sebuah hubungan terbaik kepada anak yatim. Ngaku nabinya Nabi Muhammad, tapi kalau ada santunan yatim, roman-romannya pelitnya luar biasa. Saking pelitnya, megang air nggak tumpah. Orang kalau pelit tuh megang air nggak tumpah, Pak. Saking pelitnya tuh. Ya. Oleh sebabnya dalam kitab yang dijelaskan oleh Syekh Said Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi dalam kitab Ithaqus Sadatil Muttaqin dijelaskan Bapak Ibu bahwa puncak kejayaan iman seseorang yang beragama Islam itu satu di antaranya adalah as-sakha. As-sakha itu orang kaya tapi pemurah. Orang kaya pemurah ya bagus. Orang miskin pemurah jauh lebih bagus. Kalau orang kaya pelit, nah ini biasanya ini potret kita. Orang miskin udah pelit belagu, nah kan kacau lagi tuh. Ya, udah miskin belagu, apa yang mau dilagu-laguin kan begitu tuh. As-sakha orang yang agnia, orang yang kaya, dititipi pangkat, jabatan, harta yang melimpah ruah, tapi orang tersebut pemurah. Yang pertama adalah isar. Isar itu orang yang pemurah. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ada santunan yatim di Gerpa ini, punya duit 1 juta, dipanggil Bang Fahrul. Bang Fahrul tadi namanya ya. Bang Fahrul, sini bentaran. Kenapa Pak Haji? Sini bentar. Ini saya bantu. Katanya mau ada anak yatim ya. Oh betul Pak Haji. Punya duit 1 juta, dikasih 1 juta semuanya tanpa ada yang tersisa. Kalau ada orang kaya di Kampung Rangkapan Jaya ini punya duit 1 miliar, dikasih yatim Serangkapan Jaya semuanya, itu tingkatan orang pemurah, namanya tingkatan isar.
Tapi ada nggak kira-kira yang begitu tuh? Ada nggak yang begitu? Ada. Ini pernah diamalkan ketika wafat baginda Rasul, diteruskan kepada para sahabat. Satu di antaranya Anas bin Malik tuh, beliau sahabat yang kaya raya. Nah, seketika itu pula apa yang ada di diri dia semua diberikan tanpa ada yang tersisa. Kira-kira orang Rangkapan Jaya ada nggak punya duit 1 juta dikasih semuanya tanpa ada sisa? Banyak yang ngasih, banyak yang kagak. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, itu tingkatan pertama. Yang kedua al-jud. Al-jud itu punya 100.000, ya, punya 100.000 nih. 75.000 dikasih ke yatim. 25.000 tetap ada di kantong, lumayan beli di sokap. Ajib itu tuh. Ini kode Bapak Lurah ini gitu. Lah iya kode ini gitu ya. Punya duit 100.000, 75.000 dikasih Bang Fahrul buat bantu anak yatim. Sisanya 25.000 umpama 25.000 tetap di kantong, 75 keluar. Itu tingkatan jud namanya. Dia lebih mengeduk yang sedikit, yang banyak diberikan kepada kemaslahatan umat. Itu namanya tingkatan jud. Ada yang begitu? Ada. Alhamdulillah. Nah, yang ketiga tingkatan as-sakha. Tingkatan as-sakha, ibu bapak punya 100.000, 75.000 dikantongin, jigo keluar. Nah, kebanyakan as-sakha jud apa isar? Belum tentu juga kayaknya nih. Coba saya tes 100.000, 50, 20, 10, 5.000, 2.000 yang mana? Nah, ini tiga-tiga nggak nyangkut Bang. Kalau as-sakha punya duit 100, keluar 25, 75 tetap di kantong. Itu tingkatan as-sakha. Oleh sebab itu dalam kitab Ithabus Sadatil Mutakin Syekh Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi, beliau menuntun dan membimbing kita bahwa puncak dari kejayaan iman, kita iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, itu semua dapat terwujud dan terbentuk kalau kita ada di dalam as-sakha, yakni orang kaya tapi dermawan. Tapi konteksnya bukan cuma kaya, yang miskin dermawan itu jauh lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buntut kasiran tahu? Pedit tahu? Mata sipit tahu? Oret tahu? Tulang kuning. Ya, nah itu udah parah bener tuh, sering kesurupan tuh orang gitu tuh. Ya Bu ya. Tidak akan dia punya pangkat jabatan pelit, mau kiai, mau ustadz pelit, tidak mau openi daripada bentuk as-sakha ini, tidak akan pernah mampu melewati pintu as-sakhaya. Pintu as-sakhaya hanya diprioritaskan oleh Gusti Allah ingkang nur baik jagat, yakni pintu orang-orang yang as-sakha, pintu orang-orang yang pemurah ketika hidup di alam dunia. Alhamdulillah. Makanya jadi orang jangan orang yang pelit matinya susah. Orang yang pelit matinya susah. Bener ini Bu. Makanya kalau orang ada yang matinya susah, sedekah kudu ancang, sedekah kudu banyak. Ya. Ini kira-kira kalau sedekah ada duit kaku sama lecak, yang keluar yang mana? Lah kok begitu itu Bang? Yang lecak apa yang kaku? Pantas rezekinya pada lecak semua nih. Kalau rezeki pengen yang bagus-bagus, berikan di jalan Allah yang terbaik. 5.000 ada 2, ini kaku, ini lecek, ngasihnya yang bener ini. Yang lecek apa yang kaku? Yang cakep. Ibu bapak berangkat ke Indomaret, berangkat ke Alfa, selesai belanja masuk ke kasir, ada duit 100.000 mau bayar. Kira-kira yang 100.000 kaku apa yang lecek? Yang kaku dong, gengsi sama kasirnya ya. Kan kasirnya kan merah-merah dikit itu teman-teman. Ibu bapak saudara hadirin yang saya hormati, oleh sebabnya yang pertama adalah orang yang tidak mengopeni anak yatim. Maka openi anak yatim, santuni anak yatim bukan karena backgroundnya. Nah ini saya garis bawahi,
bukan nyantunin yatim karena yatimnya ditinggalkan seorang ayah, meninggalkan harta yang melimpah ruah. Banyak yang pada pengen nyantunin yatim karena melihat hartanya. Itu bukan termasuk nyantunin yatim. Maka orang yang disebut nyantunin yatim adalah karena yatimnya. Tidak ada background dan embel-embel yang lain. Mau dia ditinggalkan apa saja dari seorang ayahnya, itu orang yang nyantunin anak yatim. Konteksnya satu, karena yatimnya. Orang macam-macam Pak. Orang macam-macam, kadang nyantunin yatim itu karena ngelihat wah bapaknya orang kaya juga deh. Barangkali kalau gue sekarang berbuat baik kepada yatim itu tuh barangkali kecipratan kagak keseblok wudhu nih. Umpama, maka itu nggak termasuk nyantunin anak yatim. Itu yang pertama tuh, tidak mengopeni anak yatim. Oleh sebabnya santuni anak yatim ini dapat menghijab daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yu'adzibahum man yarhamul yatim. Allah tidak akan mengazab siapa saja orang selangkapan jaya, tidak akan diazab oleh Allah selagi masih punya kepedulian kepada anak-anak yatim. Di rumah juga jangan sampai hamsyong. Ya, ini juga sama nih. Jangan sampai nanti anak kita di rumah, ayah ngasih bantuan ke teman-teman abang-abang gerpai. Iya, buat apa? Buat yatim. Berapa? 1 juta. Enak ya jadi yatim. Mudah-mudahan sih cepet-cepet jadi yatim. Kan ini kan jadi kacau urusan tuh. Ya, didoain sama anaknya jadi yatim enak ya. Setiap tahun kadang ketemu agnia, dititipi uang, diberikan jajan. Kapan saya jadi yatim? Ini jadi ngaco nih masih begitu tuh ya. Ini yang harus kita perhatikan supaya tawazun, berimbang antara beramal untuk orang lain dan juga untuk kita. Tawazun harus ada di tengah-tengah kita dalam pola hidup dan berkehidupan, dalam pelaksanaan ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, yakni bisa mendorong memberikan fakir miskin dalam bentuk makanan. Kasih makanan fakir miskin. Bagaimana caranya? Pertama, yang punya duit pakai duit. Mungkin kita nggak sempat masak, kita titipin duitnya. Ma, sini ma. Bu, sini bu. Nih ada duit, ada rezeki buat ibu. Terserah, ibu mau beli gado-gado, mau beli kedok, serah. Yang penting nih saya kasih. Insya Allah, Allah bakal ganti yang lebih baik lagi. Boleh nggak kita sedekah terang-terangan? Jawab yang kompak. Boleh nggak sedekah terang-terangan? Boleh nggak sedekah diem-diem? Sekali lagi, boleh nggak sedekah terang-terangan? Boleh nggak sedekah diem-diem? Yang kagak boleh diem-diem nggak pernah sedekah. Jelas? Jelas? Sedekah terang-terangan bisri wal alaniyah, monggo silakan mas. Yang nggak boleh diem-diem nggak pernah sedekah. Ya, dititipi harta banyak, rumah bertingkat, mobil mengkilat, bini 4 pelit. Insya Allah bakal kiamat. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang saya hormati, hancur-hancuran pokoknya dah. Ini kagak pajiran apa gua kata gitu. Nah, bapak ibu yang saya hormati, oleh sebabnya berikan itu semua. Sedekah terang-terangan boleh kok. Sedekah diam-diam boleh, jangan sampai di tengah diam kita nggak pernah sedekah. Itu yang bahaya dan juga merugikan kita semua. Berikan bantuan kepada fakir miskin, paling mampu mendorong kepribadian. Jangan sampai fakir miskin yang di tengah-tengah kita ini, ketika ada santunan yatim, kalaupun bisa kita berikan bantuan kepada mereka. Insya Allah. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Orang yang selanjutnya cikal bakal disebutkan huwa yukadzibu biddin, orang yang sholat tapi bisa celaka. Kenapa? Sholatnya sahun, sholatnya itu lalai. Saya praktekin, tenang bang. Ibu-ibu jawab yang kompak. Ibu sholat asar, usolli fardul isri arba rakaatin mustaqbil kiblah, ada anillahi ta'ala Allahu akbar. Selesai talabut biniyah takbiratul ihram, doa iftitah, baca surah al-fatihah, geledek kenceng, duar gerimis, cucian jemuran di luar. Kira-kira ibu badannya sholat apa pikiran di jemuran? Ini ngapa jadi begini nih?
Jadi berubah niat tuh. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbil qiblah, adaan jemuran lillahi ta'ala. Begini, ada agninya pengen bantu gerpai apa dia? Pengen bantu gerpai. Allah sudah nilai itu. Jadi payah teman-teman gerpai, tidak ada yang tidak diapresiasi oleh Allah, sebab dia telah mengiyakan perintah Allah. Dan oleh dengan demikian itu kita semua dititipi sesuai kapasitas. Kalau nggak bisa bantu gerpai pakai duit, pakai tenaga, betul nggak bang? Kalau nggak pakai tenaga, pakai pikiran. Kalau pikiran kagak ada, diem baik dah untuk ngoceh, betul kagak kira-kira begitu? Jangan sampai tenaga kagak, duit kagak, pikiran kagak, ngomong dari pangkalan Uki sampai sono, ngomong aja dah, bantuin mah kagak. Ini sama kayak sekarang nih, geledeknya kenceng, hujan kagak nih. Ya, ini yang paling penting Bapak Ibu yang saya hormati. Oleh sebabnya saya ringkas, saya tutup dengan intisarinya adalah perbaiki santunan yatim kita dalam unsur sesungguhnya yatimnya yang kita hormati, yang kita muliakan. Sebab inilah cikal bakal rekan-rekan gerpai di Rangkapan Jaya akan dekat dengan kanjeng baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kalaulah kita ini berbuat sesuatu yang baik yang tadi dibacakan oleh Sang Khori tadi, insya Allah Allah pun akan memberikan 10 kali lipat daripada hal-hal yang baik kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Yang ketiga, jangan sampai kita selepas dari santunan yatim ini as-sakha kita, jujur kita, isar kita letaknya ada di mana. Jangan sampai dari 3 tadi ini tidak ada di antara kita. Mungkin yang isar cukup berat karena semua, mungkin yang jud pun cukup berat karena memang lebih besar yang dikeluarkan daripada yang kita manfaatkan. Paling tidak as-sakha ini harus ada di tengah-tengah kampung Rangkapan Jaya, di bawah naungan kelurahan daripada Rangkapan Jaya Kota Depok. Amin ya robbal alamin. Biar 100.000 25 keluar 75 masuk kantong. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para agnia di Rangkapan Jaya ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yatim kita sukses fid dini wa dunya wal akhirah. Rekan-rekan gerpa yang menyelenggarakan acara ini mudah-mudahan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir Bapak Ibu semuanya jadi wasilah mahabbah kita ke kanjeng baginda Rasul yang senantiasa disyafaati oleh kanjeng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih, mohon maaf, sikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.